Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke, dalam video kali ini saya akan membuat konten mengenai ya Allah, mengenai kisi-kisi saya untuk ujian 10 Maret besok teman-teman. Jadi saya mau latihan mau belajar untuk ujian besok. Ujian bahasa Indonesia, dan saya sudah dikasih kisi-kisi, saya sudah mempelajari kisi-kisinya. Hari ini saya akan buat konten mengenai kisi-kisinya. Oke. Biar saya itu lebih ingat lagi. Ini anduknya ngelak-ngelak itu mana. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai, yaitu tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi mengenai suatu peristiwa yang disebarkan oleh media sosial, media majalah, koran, dan internet dan lain-lain sebagainya teman-teman. Salah teman-teman, astagfirullah. Oke. Saya mencoba untuk tidak mengenai. Oke. Teks berita adalah teks yang sedang terjadi saat ini. Salah. Oke, ya udah aku baca ya teman-teman. Saya nggak bisa. Teks berita adalah yang berisi peristiwa yang sedang terjadi dan disebarkan luaskan melalui media majalah, koran, dan internet teman-teman. Fungsi dari teks berita adalah teks berita disampaikan berdasarkan fakta. Fakta adalah salah. Fungsi teks disampaikan berdasarkan fakta. Masyarakat luas bisa mengetahui peristiwa terkini. Unsur bahasanya yaitu ada apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan unsur-unsur lainnya yaitu faktual terjadi yang nyata teman-teman, terjadi secara nyata, tidak terkait oleh waktu. Dalam tulisannya tidak boleh melebih-lebihkan atau menekan-nekan suatu informasi teman-teman. Aktual peristiwa yang benar-benar terjadi sehingga jadi topik pembicaraan teman-teman. Unik dan menarik teman-teman. Teks beritanya dibuat kata-kata yang menarik, dan judul atau awal videonya pembacaan dan pendengaran tertarik menyelesaikannya sampai habis teman-teman. Biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan, nilai mengandung kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik teman-teman. Simetis lengkap teman-teman. Jadi ceritanya harus lengkap ya teman-teman. Teks beritanya disajikan dengan struktur yang berurutan. Selanjutnya yaitu seimbang berarti tidak menyudutkan dari pihak lain teman-teman, pihak siapapun, dan lebih baik menyampaikannya melihat dari dua sisi teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu langkah-langkah memahami teks berita teman-teman. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mendengar, membaca, atau menyimak dengan seksama teman-teman. Yang kedua, mencatat inti berita, dan yang ketiga, menyimpulkan teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai struktur berita teman-teman. Teks berita. Bagian awal judul berita, yaitu ditulis dengan singkat dan menarik teman-teman. Terus bagi struktur teks berita itu ada 3 teman-teman, yaitu kepala berita, atau terus berita teman-teman. Adalah bagian yang penting atau pokoknya, seperti informasi di apa, di mana, kapan, siapa, dan ya itulah.
Dan kepala berita ini berada di paragraf pertama teman-teman. Bukan biasanya, saya emang di paragraf pertama. Nah, yang kedua yaitu bagian tubuh berita teman-teman, mengambil informasi mengapa dan bagaimana teman-teman. Paragrafnya berada di 2-4 teman-teman, biasanya tengah-tengah paragraf teman-teman. Di bagian tubuh berita ini menjelaskan mengenai proses-proses beritanya teman-teman, ya proses itu ya. Tuh. Terus yang ketiga yaitu bagian ekor berita teman-teman. Bagian ekor berita artinya tidak begitu pengaruh kepada pokok beritanya, kepada inti beritanya, tapi biasanya berada di paragraf akhir teman-teman. Bukan biasanya, emang berada di paragraf akhir ya. Itu. Dan ini kita lanjut yaitu kaidah teks berita teman-teman. Kaidah teks berita ditulis dengan bahasa yang baku dan standar teman-teman. Tujuannya agar mudah dipahami dan teksnya itu aja, agar mudah dipahami. Teks berita menggunakan kalimat langsung seperti orang berbicara teman-teman, seperti ini. Andai kata saya lagi membaca teman-teman, lagi baca ada kayak seret-seret itu garis buka kurung lah ya, kita ambil aja buka kurung. Perasaan saya begitu berdebar kencang, aroma yang sangat harum sekali, terus tutup kurung. Nah, itu adalah kalimat langsung teman-teman, seolah-olah ada yang berbicara. Nah, terus yang kedua ada kalimat tidak langsung teman-teman. Kalimat tidak langsung itu seperti ini, itu menjelaskannya seperti ini ya. Andai kata saya membaca lagi gitu. Rara, kita anggap saja Rara ya teman-teman, itu ya. Rara mencium aroma yang sangat harum yang membuat hatinya berdebar kencang teman-teman. Nah, itulah contohnya gitu. Dan yang terakhir adalah kalimat konduksi temporal, yaitu seperti kemudian, setelah, dan akhirnya teman-teman. Hal ini dibuat karena teks berita ditulis secara kronologis atau mengikuti alur waktu teman-teman. Nah ya itu. Dan yang ini yang terakhir teman-teman, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu makna. Contohnya, ibu lagi memasak. Nah, itu berarti maknanya memasak ya teman-teman. Atau contoh lain, saya mau pergi ke pantai, ya berarti mau pergi ke pantai maknanya. Itu teman-teman, itu adalah kalimat tunggal teman-teman. Ada lagi kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu makna teman-teman. Seperti apa? Seperti ibu lagi memasak dan ayah lagi membaca koran. Nah itu ya teman-teman, itu kan maknanya kan ibu lagi masak dan ayah lagi membaca. Maaf teman-teman, batuk. Ada contoh lain, yaitu contoh lainnya, arus ombak di pantai sangat deras dan saya harus berhati-hati untuk melewatinya. Berarti kan yang dimaksud itu ombak yang sangat deras dan seseorang yang harus berhati-hati saat berjalan melewati ombak. Itu ya teman-teman, itulah ringkasannya ya. Alhamdulillah besok saya tulis meme-nya udah selesai. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.